10 petugas SAR menginap di jurang di lokasi ditemukannya mayat diduga korban pesawat ATR 42500 yang jatuh sekitar lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Minggu 18 Januari 2026. Petugas SAR itu terpaksa membangun camp tak jauh dari lokasi mayat berjenis kelamin laki-laki itu lantaran proses evakuasi belum dapat dilakukan. Selain kondisi medan yang menyulitkan petugas SAR, cuaca di kawasan Gunung Bulu Saraung juga tidak memungkinkan dilakukan evakuasi di malam hari. Kepala Seksi Operasional Basarnas Makassar Andi Sultan ditemui di Pos AJU Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep menyatakan bahwa ia telah menemukan satu korban. Namun hingga sampai saat ini belum bisa mengevakuasi korban karena terkendala dari kondisi cuaca. 10 petugas SAR yang bermalam di lokasi temuan mayat itu rencananya akan membantu proses evakuasi pada Senin 19 Januari 2026 besok. Evakuasi, kata Sultan, akan dilakukan lewat jalur udara atau helikopter. Dengan adanya temuan satu korban meninggal dunia di dalam jurang sedalam 200 meter, total korban yang masih dicari keberadaannya sejauh ini ada 9 orang. Oke, proses pencarian hari ini kami laksanakan bersama tim. Tadi sudah menemukan satu korban. Sampai saat ini kami belum bisa mengevakuasi korban terkendala dari kondisi cuaca. Namun, jadi tadi kita sudah melakukan koordinasi dengan seluruh anggota di bawah bersama dengan korban, memutuskan untuk malam ini untuk camp, dan besok kami akan merencanakan kalau cuaca mendukung, kami akan melakukan evakuasi menggunakan udara. Total korban sejauh ini berapa? Untuk saat ini korban ini 10, tapi sudah ditemukan satu, jadi sisa 9. Untuk jenis orangnya sendiri Bang yang ditemukan? Informasi dari tim tadi jenis kelamin laki-laki. Ini kendalanya apa Pak? Medan mungkin bisa dipaparkan kondisi medannya. Sudah beberapa kali tadi coba untuk melakukan jet trick. Namun jet trick itu adalah penarikan dari atas kan. Namun sulit untuk main dengan jarak yang 200 meter untuk melakukan jet trick dengan kondisi medan yang kurang bagus, dan kabut di situ sekitar 3 meter sampai 5 meter untuk visibility untuk jarak pandang. Artinya kemungkinan besok jam berapa mulai? Kami akan memaksimalkan 25 Jam berapa? Jam 5 Pak ya? Subuh? Iya. Tadi hanya tadi juga kami sudah jam 5 sudah melakukan persiapan. Ini mungkin ada rencana pengerahan tim khusus lintas instansi. Kalau itu nanti kita bisa laksanakan pada waktu sudah setelah briefing. Ini lewat udara, lewat heli apa itu Pak? Ya Pak? Rencananya Ya, untuk sementara masih berkoordinasi. Kalau besok memungkinkan, kami akan berkoordinasi dengan pimpinan atas. Ini masih sementara masuk untuk dilakukan evakuasi lewat udara. Pak, tadi ada beberapa warga dan TNI juga yang mengaku dapat beberapa serpihan, diantaranya kotak hitam. Apakah itu sudah terkonfirmasi? Kalau itu saya belum terkonfirmasi masalah kotak hitam. Ya, belum terkonfirmasi. Tapi masih diupayakan pencarian untuk black box-nya? Pasti black box dengan kita pertama yang kami konsentrasi itu masalah korban. Ya. Setelah itu di black box. Sejauh ini serpihan yang sudah ditemukan apa saja Pak? Ya, serpihan itu banyak yang ditemukan di pesawat, di pesawat dan lain-lain banyak. Katanya ada tangga juga sama mesin Ya, Pak ya? tangga tadi juga ada mesin. Tapi yang khusus yang kotak hitam itu belum terkonfirmasi black box. Pak, tadi ini kan ada beberapa, itu keluarga siapa yang datang? Iya, tadi nih Raihan, Ya, kopilot. keluarga dari kopilot Pak. Oh, dari lu ini? Iya, ini tadi baru. Itu keluarganya apanya itu? Adik kakak atau? Saya belum paham tadi dia bilang saya. Dia terkait koordinasi terkait apa itu Pak? Menanyakan keluarganya untuk sampai di mana proses. Apakah ada indikasi mereka mencurigai mayat yang ditemukan itu adalah keluarganya? Belum. Kami belum memberikan sedetail mungkin karena kami juga belum menerima informasi pasti ciri-ciri korban. Oke.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.